Halo semuanya sobat film dimanapun kalian berada. Saya Mike, jadi kali ini saya akan membahas sebuah film dari Tiongkok dengan judul Shaolin Boy tahun 2021. Film ini mengisahkan tentang murid pindahan bernama Xiao Yu. Ia berasal dari sebuah kuil Shaolin yang notabene sangat ahli dalam hal bela diri, tapi harus dipindahkan ke sekolah elit dalam program pertukaran pelajar. Apa yang akan terjadi di sekolah barunya itu? Langsung saja kita simak alur lengkapnya. Dikisahkan di sebuah kuil terdapat seorang Shaolin tengah bertapa dengan sangat serius. Di lain sisi, terdapat seorang Shaolin kecil tengah memperhatikannya. Lalu tiba-tiba, dari belakang muncul Shaolin lainnya tiba-tiba menyerang si Shaolin kecil. Pertarungan pun tak terhindarkan. Tapi ternyata, mereka adalah kakak-kakak seperguruan dan seorang adik seperguruan yang tengah berlatih. Ya, ini adalah kuil Shaolin. Kuil Shaolin adalah sebuah kuil yang didirikan untuk mengajarkan ilmu bela diri pada semua orang yang berminat mempelajarinya. Dan inilah Xiao Yu. Ia adalah seorang Shaolin termuda di kuil tersebut. Usianya baru menginjak 8 tahun. Dan saat ini, ia harus dipindahkan ke sekolah lain, dikarenakan program pertukaran pelajar. Singkat cerita, Xiao Yu berangkat menggunakan sebuah bus. Dan di lain cerita, tampak tengah diadakan pertandingan bela diri persahabatan antar sekolah yang akan dituju oleh Xiao Yu dengan sekolah lainnya. Li Xuan adalah wakil dari SMP tersebut. Ia adalah seorang ahli bela diri taekwondo. Sementara itu, pendukung sekaligus manajer taekwondonya adalah Xiaolan, yaitu siswi SMP kelas 2 di sekolah tersebut. Lalu ini adalah Xiao Bei, adik dari Xiaolan sendiri, dan adik Xiaonan yaitu Xian Shan. Tampak Xiaolan tengah mencatat kesimpulan pertandingan yang diikuti Xiaonan. Lalu kemudian, ayah Xiaolan yang bernama Zhang menelepon mereka. Zhang adalah seorang dokter dan ilmuwan hebat. Ia mengatakan bahwa di sekolah Xiaolan akan ada seorang murid pertukaran yang nantinya akan tinggal bersama mereka. Ia juga mengatakan untuk menjaga siswa pertukaran tersebut dengan baik. Untuk mengobati rasa rindu Xiaolan terhadap ibunya yang telah meninggal, Dr. Zhang kemudian memberikan sebuah hadiah kepada Xiaolan. Usut punya usut, hadiah tersebut berisi perangkat hasil penelitiannya selama bertahun-tahun. Sementara itu, tampak sekumpulan mafia tengah berjalan sambil menggenggam foto Xiaolan dan Xiao Bei. Lalu, terdengar suara ketukan di pintu masuk rumah mereka. Dan setelah dibuka, ternyata itu adalah Xiao Yu, yaitu siswa yang mengikuti program pertukaran pelajar di sekolah mereka. Di adegan lain, ayah Xiaolan tampak tengah disandra oleh beberapa mafia. Diketahui, para mafia tersebut mengincar sebuah alat yang telah diberikan Dr. Zhang kepada anaknya. Alat itu bernama perangkat Turing nomor 9. Perangkat tersebut adalah sebuah perangkat yang bisa menirukan seseorang yang sudah meninggal. Dr. Zhang menciptakan alat tersebut untuk mengobati kerinduan anaknya kepada ibunya yang sudah meninggal. Diketahui, perangkat tersebut adalah teknologi baru yang diciptakan oleh Dr. Zhang sendiri dan belum dipublikasikan kemanapun. Singkat cerita, para mafia tersebut mengirimkan beberapa orang untuk pergi ke kediaman anak Dr. Zhang untuk mengambil perangkat tersebut. Singkat cerita, kedua orang mafia tersebut sampai di depan rumah Xiaolan, tapi mereka malah berdebat tentang bagaimana cara masuk ke dalam rumah tersebut. Sementara itu, di dalam rumah Xiao Bei tengah memainkan PlayStation-nya. Tapi Xiao Yu malah mengganggunya dengan menghafal sebuah buku ajaran wushu dari gurunya. Xiao Bei yang merasa terganggu pun memarahinya, lalu mengajaknya bermain PS bersama. Singkat cerita, mereka pun bermain bersama. Suara keras mereka membuat Xiaolan datang dan menendang tembok hingga memunculkan retakan di dinding rumah tersebut. Xiao Bei dan Xiao Yu pun ketakutan dan langsung mematikan lampu lalu tidur. Setelah itu, Xiaolan pun mencoba membuka kado dari ayahnya. Setelah dibuka, tampak sebuah robot panda yang lumayan imut. Xiaolan pun terkejut ketika robot itu berhasil mengeluarkan suara ibunya yang sudah meninggal.
Sementara itu, hari sudah pagi. Kedua mafia tersebut masih menunggu di luar rumah Xiaolan. Lalu mereka sadar bahwa robot panda tersebut dibawa oleh Xiaolan ke sekolah. Setelah melihat gantungan tas Xiaolan. Singkat cerita, Xiaolan dan yang lainnya tengah berjalan menuju sekolah. Salah seorang mafia tersebut kemudian menjamret robot panda itu dan membawanya lari. Untung saja, Xiaoyu mengetahuinya dan langsung mengejarnya. Xiaonan dengan sepedanya berhasil membuat mafia itu terjatuh. Xiaoyu dan Xiaonan pun menyiksa mafia itu di tengah jalan. Sempat kabur, akhirnya Xiaolan berhasil merebut robot pandanya kembali. Mereka bertiga pun melanjutkan perjalanannya ke sekolah. Xiaoyu pun masuk ke kelas barunya. Lalu guru di kelas itu pun menyambutnya dengan menyuruh Xiaoyu untuk memperkenalkan diri. Di sela-sela tanya jawab, ada salah satu murid yang mengatakan bahwa Xiaoyu itu seperti pengemis karena memakai pakaian aneh yang berbeda dari murid lainnya. Sontak semua murid tertawa mendengar hal itu. Singkat cerita, pelajaran olahraga pun dimulai. Lalu guru olahraga kemudian melakukan sebuah tes fisik bagi para siswa. Barang siapa yang gagal melakukan tes fisik tersebut akan dianggap tidak lolos saat ujian akhir semester. Tes pun dimulai. Setelah beberapa saat berlari, Xiaobei yang bobot badannya sangat berat langsung terlihat kelelahan. Dan akhirnya Xiaobei tak lolos tes tersebut. Sementara itu, Xiaoyu berhasil berlari dengan sangat cepat dan memimpin yang lainnya di depan. Bahkan topi yang digunakan oleh guru olahraga tersebut sampai terbang karena kecepatan lari Xiaoyu yang tidak masuk akal. Karena kemampuan olahraga Xiaoyu yang sangat bagus, ia mendadak jadi populer di kalangan perempuan di kelasnya. Di tes push-up dan lainnya pun, Xiaoyu menunjukkan perbedaan yang sangat jauh dibanding murid yang lainnya. Singkat cerita, Xiaobei dan Xiaoyu pergi menuju tempat latihan Xiaonan. Tampak Xiaolan juga ada di sana dan menyaksikan Xiaonan latihan. Malam pun tiba. Terlihat kedua orang mafia yang sudah mengincar robot panda tersebut datang kembali. Di percobaan pertama, tampak sangat meyakinkan, tapi sayangnya, ia tertusuk kaktus saat mencoba masuk ke dalam rumah Xiaolan. Di percobaan kedua mafia tersebut memutuskan untuk masuk ke dalam rumah itu melewati sebuah jendela. Dan akhirnya, mereka pun berhasil masuk ke dalam rumah tersebut. Keberadaan mereka pun akhirnya disadari oleh Xiaoyu yang sedang latihan. Ia pun akhirnya menghajar kedua orang tersebut. Karena kewalahan, mereka pun berlari keluar. Xiaolan pun datang dan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, sampai kaca rumahnya menjadi pecah. Xiaoyu pun menjelaskan bahwa dua orang masuk ke rumahnya dan memecahkan kaca tersebut. Tapi Xiaolan mengira bahwa itu hanya bualan saja. Ia mengira bahwa Xiaoyu sedang latihan dan memecahkan kaca tersebut. Singkat cerita, Xiaoyu, Xiaobei, dan Xianshan tengah menonton latihan taekwondo Xiaonan. Dan tampak kedua orang mafia tersebut menyamar menjadi siswi di sekolah itu untuk mendapatkan robot panda yang dibawa Xiaolan. Xianshan yang mengagumi Xiaoyu menyuruhnya untuk berduel dengan kakaknya yaitu Xiaonan. Pertandingan antara Xiaoyu dan Xiaonan pun dimulai. Di saat satu pertandingan sedang berjalan, para siswa pun merapat ke depan meninggalkan tempat duduk mereka. Kedua orang mafia tersebut pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil robot panda setelah Xiaolan meninggalkan tasnya di kursi penonton. Lalu Xiaobei yang malas menonton pertandingan tersebut kembali ke tempat duduk. Ia kemudian melihat kedua orang mafia itu tengah mengambil robot panda yang terdapat di tas Xiaolan. Xiaobei pun berteriak. Semua orang berbalik melihat kedua orang itu. Xiaoyu dan Xiaonan kemudian mengejar para mafia tersebut. Tapi sayangnya, guru-guru datang dan menghentikan mereka semua. Dan akhirnya kedua orang mafia itu berhasil kabur dan membawa robot panda itu. Tapi setelah dibawa ke markas mereka, para mafia itu memiliki banyak kendala dalam meretas robot panda tersebut, di mana mereka harus memasukkan kata sandi suara Xiaolan untuk masuk ke dalam sistem di dalam robot panda tersebut. Ketua mafia itu kemudian mendesak Dr. Zhang untuk memberitahu kata sandi robot itu. Tiba-tiba, Xiaolan mengirimkan sebuah VN atau voice note untuk memberitahu tentang pesta ulang tahunnya kepada Dr. Zhang. Dan di saat itu,
HP Dr. Zhang tengah dipegang oleh ketua mafia tersebut. Si mafia itu kemudian mengirimkan pesan dan berpura-pura menjadi Dr. Zhang. Ia mengatakan ayah akan datang tepat waktu dan akan membawa sebuah kejutan. Singkat cerita, Xiaolan tengah mempersiapkan pestanya itu. Para tamu mulai berdatangan. Kemudian, si mafia yang menyamar jadi ayahnya Xiaolan kembali mengirimkan pesan. Di pesan itu tertulis bahwa ayah sudah ada di depan pintu dan membawa hadiah. Xiaolan pun tersenyum setelah membaca pesan tersebut. Tapi setelah keluar, tampak sebuah mobil hitam dan keluarlah beberapa orang. Lalu membawa Xiaolan masuk ke mobil tersebut. Xiaonan dan Xiaoyu yang melihat hal itu langsung berlari mengejarnya. Sempat terjadi sedikit keributan, tapi akhirnya mobil tersebut berhasil melaju dengan cepat. Sementara Xiaoyu dan Xiaonan mengejar mobil tersebut, Shanshan menelepon polisi untuk meminta pertolongan. Singkat cerita, sampailah mereka di tempat penelitian Dr. Zhang. Lalu tampak Xiaolan dipertemukan dengan Dr. Zhang. Kemudian, tanpa sengaja Xiaolan mengatakan kata sandi suara tersebut. Dan sistem robot itu pun berhasil dibuka. Di lain cerita, tampak Xiaonan dan Xiaoyu berhasil mengalahkan kedua penjaga pintu masuk tempat tersebut. Xiaoyu pun berhasil masuk dan membantai semua mafia yang ada di depannya. Singkat cerita, polisi pun datang dan menangkap semua mafia itu, termasuk mafia luar negeri yang ikut andil dalam perdagangan pasar gelap tersebut. Di akhir, Xiaoyu diberikan sebuah penghargaan dari sekolah, dikarenakan dedikasinya yang sangat tinggi untuk mengajak para murid yang lain untuk mengikuti latihan olahraga. Selain itu juga, kehadiran Xiaoyu membuat minat olahraga di sekolah tersebut mengalami peningkatan yang cukup pesat. Maka dari itu, Xiaoyu diberikan gelar murid kehormatan di sekolah tersebut. Tak ada Xiaonan di acara pemberian gelar itu. Usut punya usut, Xiaonan tengah mengikuti pertandingan taekwondo melawan juara nasional Korea. Dan film pun berakhir.